Ananda Soliha, Ibu akan menyampaikan pengantar proyek kemerdekaan. Adapun tema judulnya yaitu makna kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia bukan akhir dari perjuangan. Indonesia tahun ini memasuki usia 75 tahun kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh negara lain selama berabad-abad lamanya. Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, kita sebagai rakyat Indonesia perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud dari nasionalisme. Menjaga keutuhan NKRI ini bisa diartikan sebagai wujud terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Banyak kalangan yang mengorbankan hidup dan mati mereka agar bendera merah putih dapat berkibar dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya mereka adalah para tokoh agama, kemudian masyarakat, tentara, dan hingga masyarakat biasa pun ikut berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yakni Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dan kemerdekaan yang telah terwujud semestinya mendorong kita dalam mencapai kehidupan yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila. Adapun arti dari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Ibu akan sampaikan 5 makna kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Perjuangan panjang yang dilakukan para pahlawan bangsa selama kurang lebih 350 tahun saat dijajah sama Belanda dan 3,5 tahun saat dijajah oleh Jepang. Mereka berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Karena apa? Mereka rela meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka dalam melawan penjajahan untuk mewujudkan kemerdekaan di Nusantara. Dan perlu kita ketahui, khususnya kita sebagai generasi muda, Ananda apalagi ya, tidak boleh duduk santai di rumah tanpa melakukan apapun. Contohnya, Ananda sebagai pelajar harus mengisi kemerdekaan ini dengan belajar yang rajin agar cita-cita dari Ananda bisa tercapai. Yang kedua, makna kedua dari kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai pemersatu bangsa. Nah, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah diusahakan oleh para pahlawan yang terdahulu bisa dijadikan sebagai cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana orang-orang ini merasa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi yang akan selalu bilang dan berteriak, "Aku Indonesia." Nah, dari Sabang sampai Merauke ini mereka itu kan beraneka ragam budayanya, beraneka ragam sukunya, bangsanya, bahasanya, dan adat istiadatnya. Tetapi mereka selalu bilang aku Indonesia karena di sini mereka saling memiliki satu sama lain sebagai satu bangsa Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah kemerdekaan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati
rasa saling menghargai dan menghormati ini adalah salah satu sikap di mana nantinya akan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bersatu. Nah, dalam kemerdekaan yang kita dapatkan, kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan dan menjaga negeri ini dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, di mana makna dari menghargai dan menghormati ini juga bisa diartikan sebagai tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, dan tidak membedakan bahasa dalam bermasyarakat dan kehidupan sosial. Contohnya kalau bagi Ananda tidak boleh memilih-milih teman. Jadi Ananda harus berteman dengan semua orang, tidak boleh pilih-pilih. Orang Sunda tidak boleh hanya berteman sama orang Sunda. Orang Jawa tidak boleh berteman sama orang Jawa saja. Harus sama-sama saling memiliki satu sama lain. Orang Jawa berteman sama orang Sunda, orang Sunda berteman sama orang Jawa, ataupun orang Batak berteman sama orang Jawa ataupun orang Sunda, dan yang lainnya. Jadi tidak boleh memilih-milih teman. Kemudian makna yang keempat, kemerdekaan ini bukti bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan tidak bisa dipandang remeh. Nah, artinya apa di sini? Di sini sebagai buktinya anak bangsa banyak yang berprestasi di kancah internasional, diantaranya dalam berbagai olimpiade. Ada olimpiade matematika, olimpiade fisika, kemudian ada yang berkompetensi dalam membuat robot, dan ada yang dalam tahfidz Quran juga ada. Mereka semuanya berprestasi dalam kancah internasional untuk mengharumkan bangsa ini. Nah, jadi itu merupakan salah satu kekuatan bahwa Indonesia itu tidak bisa dipandang remeh dalam berkompetisi di kancah internasional dalam segala aspek. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus optimis, tidak boleh pesimistis, ya. Itu makna yang keempat. Makna yang kelima, kemerdekaan menandakan perjuangan yang kita lakukan akan lebih berat. Jadi perjuangan yang akan kita lakukan akan lebih berat. Kenapa akan lebih berat? Padahal kan sudah merdeka ya, Nanda. Nah, di sini kemerdekaan yang telah kita rasakan ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan yang harus kita lakukan. Tapi banyak hal yang masih perlu kita perjuangkan dalam menjaga keutuhan NKRI ini dan mewujudkan cita-cita bangsa yang dapat memberikan kehidupan yang makmur dan adil bagi setiap warganya. Nah, di sini di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bangsa. Contohnya, jangan sampai sifat seperti ini ada pada diri kita ya. Ada yang contohnya untuk kepentingan diri sendiri. Ada beberapa contohnya para pejabat yang tadinya ingin mencalonkan diri sebagai contohnya wakil DPR, MPR, kemudian wakil kepala daerah. Mereka harus mementingkan kepentingan bangsa, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jangan sampai contohnya dalam mementingkan diri sendiri ini mereka korupsi. Itu tidak boleh ya. Itu salah satu sikap yang harus kita hindari. Jadi tidak boleh mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bangsa. Jangan sampai memperkaya diri sendiri mumpung lagi jadi kepala atau mumpung lagi jadi anggota dewan. Itu tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Harus selalu mementingkan kepentingan bangsa ya.
Kemudian, nah di sini kenapa perjuangan yang kita lakukan itu akan lebih berat? Itu sesuai yang dikatakan oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan seperti ini: perjuanganku lebih mudah karena melawan para penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, Bung Karno pun sudah mengatakan seperti itu. Jadi hal tersebut menandakan bahwa kemerdekaan yang kita rasakan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan saat ini kita harus tetap berjuang melawan segala hal yang dapat menghambat bagi bangsa ini untuk maju dan makmur. Jadi itulah Ananda 5 makna kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Itu merupakan pengantar dari LKS yang akan Ibu sampaikan atau yang akan Ibu kirimkan nanti tanggal 18 sampai tanggal 22. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.